Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Amma ba'd. Baik. Jadi topik kajian pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang akhlak dalam Islam. Kita akan membahas beberapa topik penting terkait dengan akhlak ini sehingga nanti kita akan bisa memiliki gambaran terhadap seperti apa sebenarnya ajaran akhlak dalam Islam. Kita mulai dari definisi dulu. Apa itu akhlak? Akhlak adalah bentuk jamak dari khuluqun, ya, kha lam qaf. Khuluqun dijamakkan menjadi akhlaqun. Itu jamak berwazan af'alun. Sebagaimana kata tiflun, ya, anak-anak dijamakkan menjadi atfalun. Jadi khuluqun dijamakkan menjadi akhlaqun. Definisi khuluq di antaranya yang cukup bagus adalah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, juz 3 halaman 53. Beliau mengatakan, fal khuluq ibaratun an hay'atin fin nafsi rasikhah anha tusdirul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Akhlak adalah ungkapan untuk menyebut suatu kondisi jiwa yang mana kondisi tersebut itu bersifat kokoh yang membuat seseorang itu bisa melakukan suatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan aktivitas berpikir atau perenungan. Jadi namanya akhlak itu adalah satu kondisi jiwa yang sudah mengakar dalam diri seseorang yang membuat seseorang itu bisa melakukan suatu perbuatan itu dengan mudah, artinya dengan spontan, tanpa harus berpikir keras, tanpa harus menimbang-nimbang dalam waktu yang lama. Jadi kalau sebuah perbuatan itu masih memerlukan pertimbangan, masih menimbang-nimbang lama, tidak bisa disebut akhlak, ya. Jadi misalnya ketika seseorang menemui seorang yang kelaparan, kemudian secara otomatis dia langsung mengeluarkan uang dari sakunya, memberikannya atau mengambilkan bungkusan makanan yang telah ia beli, ya, langsung diberikan pada orang yang kelaparan itu, maka kondisi spontan semacam ini telah menjadi akhlak bagi dia. Jadi dermawan telah menjadi akhlak bagi dia. Tetapi ketika ada orang yang kelaparan, bahkan mungkin yang lapar ini orangnya minta, kemudian orang tersebut ketika memberi masih menimbang-nimbang, memikir-mikir, misalnya apakah uang saya kalau saya berikan kepada orang tersebut nanti cukup, kalau saya buat untuk keperluan saya yang lain, atau misalnya pada saat dia mau memberi makanan dia berpikir nanti saya makan apa atau beli di mana, gitu ya. Maka yang semacam ini belum menjadi akhlak, meskipun nanti ending akhirnya dia akhirnya memberi orang tersebut, ya. Jadi keberhasilan dia ketika melakukan perbuatan baik, memberi orang yang kelaparan itu adalah perbuatan ma'ruf, tetapi belum menjadi akhlak. Seorang mahasiswa yang terlambat, kemudian masuk kelas ditanya oleh dosen, kenapa kamu terlambat? Lalu kemudian mahasiswa menjawab spontan, saya kesiangan pak, ya, dan itu benar sesuai dengan kondisinya, maka berarti jujur telah menjadi akhlak dia. Tetapi jika dia sebelum menjawab itu memikir dulu, wah, jujur apa bohong, ya, jujur apa bohong, saya harus bilang apa adanya, apa saya harus membuat alasan yang kira-kira bisa membuat dosen saya tidak menjadi marah. Misalnya saya memberikan alasan, mohon maaf pak, jalannya macet, atau misalnya bannya lagi bocor, atau misalnya saya sedang menolong orang, dan seterusnya.
Apakah saya perlu membuat alasan seperti itu? Ketika dia menimbang-nimbang, lalu akhirnya dia memutuskan, saya jujur saja. Saat itu maka berarti kejujuran belum menjadi akhlak bagi dia, meskipun dia telah melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Tapi pada saat ditanya oleh dosen, mengapa kamu terlambat? Spontan dia menjawab, maaf Pak, macet jalannya. Padahal dia sesungguhnya kesiangan. Maka yang seperti ini menunjukkan bohong telah menjadi akhlak dia. Jadi akhlak itu adalah kondisi jiwa yang telah mengakar, yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan dengan mudah, dengan gampang, tanpa perlu berpikir dan tanpa perlu menimbang-nimbang. Nah, akhlak itu memiliki keutamaan. Ya, maksudnya dalam hal ini adalah akhlak yang baik. Apa saja keutamaan akhlak? Tentu saja kalau dilacak dalam nas banyak sekali. Ya, di sini saya akan menyebutkan dua nas penting saja yang menunjukkan akhlak itu memiliki posisi penting dalam ajaran Islam. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu mengatakan diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, seakan-akan ajaran Islam itu intinya memperbaiki akhlak manusia. Tentu saja ini tidak bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam hanya akhlak saja, tidak dibatasi seperti itu. Tetapi ini untuk menunjukkan betapa besarnya, pentingnya posisi akhlak dalam Islam. Harus kita ketahui bahwa orang Arab jahiliyah itu telah memiliki sejumlah akhlak mulia. Hanya saja mereka keliru di motivasi. Motivasinya keliru dan ada pula akhlak-akhlak baik yang belum dilakukan oleh mereka. Akhlak baik orang Arab itu yang sangat terkenal adalah akhlak dermawan. Ya, di antara akhlak terkenal orang Arab itu adalah akhlak dermawan. Ada seorang laki-laki di Arab yang bernama Hatim At-Ta'i. Ini terkenal sebagai seorang Arab yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang dermawan, yang sangat terkenal. Satu kisah tentang Hatim At-Ta'i ini dikisahkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang sejarah orang Arab. Jadi suatu hari ada seorang raja yang mendengar kedermawanan Hatim At-Ta'i. Maka kemudian raja ini mengutus salah seorang bawahannya untuk mendatangi Hatim At-Ta'i untuk meminta kudanya yang sangat disayangi oleh Hatim At-Ta'i. Nah, Hatim At-Ta'i ini juga terkenal memiliki kuda yang sangat disayanginya. Kudanya ini larinya kencang sekali, cepat sekali, dan tidak terkalahkan. Kuda ini juga punya keistimewaan, bulunya halus sekali, sampai-sampai ketika pelana diletakkan di atasnya, maka pelana tersebut akan jatuh ke bawah. Betapa licinnya bulunya digambarkan seperti itu. Kuda ini sangat disayang Hatim At-Ta'i sampai-sampai dia mengetahui nasab kuda ini. Kuda ini ayahnya siapa, ayahnya ayah siapa, terus ke atas sampai dihafal oleh Hatim At-Ta'i. Beberapa kali orang ingin membeli kudanya Hatim At-Ta'i, tetapi Hatim menolaknya. Dia mengatakan, semua yang kumiliki bisa engkau beli, tetapi kuda ini tidak bisa aku jual padamu. Singkat kata, maka utusan dari raja itu pun datang kepada Hatim At-Ta'i, dan Hatim At-Ta'i ini melayaninya, menghormatinya, menyambutnya dengan baik, diajak ngobrol tamunya, dan sesekali dia pergi ke belakang dengan wajah yang gelisah, dengan keringat yang bercucuran. Dia beberapa kali datang ke dapurnya. Setelah itu kemudian di satu waktu Hatim keluar dari belakang dengan membawa nampan berisi daging yang mengepul asapnya, baru masak. Dipersilakan tamunya makan daging tersebut. Kemudian Hatim At-Ta'i bercakap-cakap tentang kondisi sejarah orang-orang Arab dan lain sebagainya. Lalu kemudian utusan raja itu ketika hendak pulang, dia berpesan, menyampaikan pesan dari rajanya. Rajaku berpesan kepadaku agar aku meminta kudamu yang paling kau sayangi itu. Ya. Tujuan raja ini adalah untuk mengetes apakah benar Hatim At-Ta'i itu sedermawan yang diomongkan orang-orang.
gitu ya, diminta barang yang paling disukainya. Maka Hatim kemudian menepuk telapak tangannya pada dahinya sambil mengatakan, kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Sejak tadi aku bingung untuk mencari makanan yang hendak ku hidangkan. Karena aku tidak mendapatkannya, akhirnya kuda yang kusayangi itu kusembelih, kumasak dan kuhidangkan kepadamu. Ya. Jadi dengan kisah-kisah semacam ini memang Hatim akhirnya menjadi sangat populer, terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Sampai-sampai orang dermawan itu dinamakan dengan Hatim At-Ta'i. Kalau dia dikatakan dia adalah Hatim At-Ta'i, maknanya berarti dia dermawan seperti Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini punya putra yang beragama Nasrani bernama Adi, dan dia masuk Islam, namanya Adi bin Hatim, ya. Itulah sahabat Nabi yang terkenal pada peristiwa Rasulullah ketika mengatakan bahwa pendeta-pendeta Nasrani itu dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim waktu itu protes, wahai Rasulullah, mereka tidak mempertuhankan pendeta-pendeta mereka. Maka Nabi membantah, sesungguhnya pendeta-pendeta mereka itu menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan dihalalkan oleh Allah. Itulah, lalu ditaati oleh pengikutnya, itulah bentuk penyembahan terhadap pendeta-pendeta mereka. Jadi ada akhlak mulia pada orang Arab. Akhlak menyambut tamu, memuliakan tamu, dermawan, kemudian akhlak berani dan lain-lain. Ada banyak sejumlah akhlak mulia. Hanya saja akhlak mulia itu masih salah motivasinya. Karena motivasinya kebanyakan adalah untuk memperoleh nama yang harum, kebanggaan bagi masyarakat. Jadi kebanggaan bagi keluarga tersebut. Nah, ini dikoreksi oleh Islam. Islam mengubah motivasi berakhlak mulia itu adalah untuk menyenangkan Allah, mencari ridhonya Allah. Makanya dikatakan liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang baik itu sudah ada, cuma disempurnakan, diajari akhlak yang benar itu bagaimana motivasinya. Ya, jadi seperti ini. Ini keutamaan yang pertama. Jadi dikaitkan dengan risalah Nabi. Seakan-akan ajaran Nabi itu semuanya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan tingginya keutamaan akhlak dalam Islam. Kemudian keutamaan yang kedua dinyatakan dalam hadis yang terdapat pada Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yudkhilul jannah, qala at-taqwa wa husnul khuluq. Ya. Nabi ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau mengatakan at-taqwa wa husnul khuluq, takwa dan akhlak yang mulia. Nah, ini luar biasa. Berarti ini kita harus memahami bahwa orang yang masuk surga itu jalannya bisa macam-macam, ya. Ada orang yang masuk surga karena sholatnya, ya, karena dia tekun dalam melakukan sholat, banyak melakukan sholat, bukan hanya 5 waktu tapi juga sholat-sholat sunnah, dan senang gemar sholat. Akhirnya Allah ridho kepadanya, dimasukkan surga karena amal sholatnya. Ada pula orang yang masuk surga karena amal puasanya. Jadi dia gemar berpuasa, bukan hanya Ramadan tapi dia banyak berpuasa sunnah yang lain. Saking seringnya dia berpuasa sampai Allah ridho kepadanya, akhirnya dimasukkan surga melalui pintu Royan, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ada pula orang yang masuk surga karena pintu jihad fisabilillah. Jadi dia amalnya sedikit, yang lain-lain, tetapi yang paling banyak adalah jihad fisabilillah sampai dia mati syahid gara-gara jihad itu. Akhirnya Allah memasukkan surga karena amalnya jihad fisabilillah. Ada yang masuk surga karena kedermawanannya, sholatnya biasa, puasanya biasa, tetapi dermawannya luar biasa, sehingga Allah menjadi ridho padanya, dimasukkan surga. Ada orang yang masuk surga karena kena musibah, anaknya meninggal, ya. Wanita yang anaknya meninggal dikatakan mati, dia bisa menuntun ibunya ke dalam surga. Ada yang seperti itu. Nah, tetapi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Nabi, adalah at-taqwa wa husnul khuluq. Akhlak mulia ini ternyata yang mayoritas membuat manusia masuk surga. Berarti ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Bisa jadi orang ini sholatnya biasa, puasanya biasa, dermawannya biasa, bahkan mungkin tidak pernah jihad karena memang gak ada kondisi yang membuatnya harus berjihad, tetapi dia memiliki akhlak yang baik. Dia baik pada manusia, dia baik kepada orang tuanya, baik kepada kerabatnya. Akhirnya Allah ridho kepadanya sehingga dia pun masuk surga, ya. Jadi ini
Ini keutamaan yang sangat penting terkait dengan akhlak, menunjukkan betapa agungnya akhlak itu. Dan hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa dakwah Nabi itu banyak sekali yang berhasil karena faktor akhlak. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang tertarik masuk Islam itu karena akhlak Nabi. Jadi pembuktian-pembuktian yang lain itu nggak masuk di akal dan hati mereka, tetapi mereka takluknya justru karena akhlak. Misalnya, kisah Nabi berhutang kepada orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang berhutang kepada Nabi, kemudian perjanjiannya dibayar pada waktu tertentu. Lalu pada saat belum jatuh tempo, si Yahudi itu kemudian mendatangi Nabi. Waktu itu Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian si Yahudi tadi secara tiba-tiba melingkarkan selendangnya pada leher Nabi, ditarik sekeras-kerasnya, kemudian mengatakan, "Hai Muhammad, bayar hutangmu. Aku tahu keturunan Abdul Muthalib itu memang suka menunda-nunda membayar hutang." Apa reaksi Nabi? Apakah beliau marah? Yang marah adalah sahabatnya. Umar bin Khattab waktu itu murka luar biasa, matanya berputar-putar, pengen langsung memenggal kepala Yahudi itu. Tetapi Nabi menahannya. Jangan Umar. Da'hu Umar fa inna lisahibil haqqi maqalan. Biarkan dia, karena orang yang memiliki hak untuk bicara. Ya. Setelah itu kemudian Nabi tersenyum, kemudian mengatakan pada sahabatnya, "Tolong bantu lunasi hutangku pada orang-orang ini." Akhirnya dilunasi hutangnya. Maka si Yahudi tadi terenyuh. Dia pun cerita, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku sudah mengetahui ciri-cirimu sebagai seorang nabi yang akan diutus oleh Allah. Hanya saja aku penasaran dengan satu sifat yang harusnya ada pada seorang nabi. Setiap nabi pasti memiliki sifat sabar, mampu menahan emosi. Aku sengaja mencobamu tadi, dan ternyata aku tahu engkau adalah seorang yang penyabar. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Masuk Islam dia. Ini masuk Islamnya adalah karena akhlak. Jadi dari sisi pemikiran dia belum yakin banget gitu ya. Jadi mungkin dari sisi ciri-ciri sudah mendapatkan banyak pengetahuan dari Tauratnya. Cuma dia masih belum mantap sebelum membuktikan akhlaknya. Dan ternyata betul. Setelah terbukti, akhirnya masuk Islam. Ini akhlak penyabar, membuat orang jadi masuk Islam. Contoh lain, Rasulullah pernah berjanji untuk memberi kambing kepada salah seorang Arab Badui. Waktu itu Rasul kemudian perang, lalu menang, rampasan perangnya banyak, maka si laki-laki Arab yang pernah dijanji Nabi itu datang pada Nabi lalu berkata, "Hai Muhammad, engkau pernah berjanji kepadaku untuk memberi kambing jika engkau memperolehnya. Sekarang aku menagih janjimu." Maka Rasul kemudian berkata, "Lihat itu, kambing yang terletak di antara dua bukit itu semuanya adalah milikmu." Kaget dia, "Benar semuanya?" "Iya, semuanya jadi milik." Diserahkan, lalu akhirnya dia pulang dengan membawa kambing-kambing yang banyak, lalu dia kemudian berpropaganda kepada orang-orang sekabilahnya. "Hai kaumku, masuklah Islam, karena Muhammad adalah orang yang tidak pernah takut miskin." Akhirnya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Luar biasa. Akhlak yang mulia bisa membuat orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Orang seperti ini tidak perlu diyakinkan dengan pembuktian-pembuktian kenabian Nabi yang sulit-sulit, yang bersifat pemikiran, tetapi hanya dengan akhlak dermawan, akhlak menepati janji, maka mereka bisa menerima ajaran Islam. Itu keutamaannya. Sekarang kita masuk topik berikutnya, yakni macamnya. Macam akhlak dalam Islam itu apa? Secara ringkas, akhlak dalam Islam bisa dibagi menjadi dua. Jadi akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik dinamakan al-akhlaq al-hasanah atau al-akhlaq al-mahmudah. Yang akhlak buruk dinamakan al-akhlaq as-sayyi'ah atau al-akhlaq al-madhmumah. Tentu saja Islam mengajarkan bahwa ada akhlak-akhlak tertentu yang baik yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dan akhlak-akhlak buruk tertentu yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Nah, dalam hal akhlak ini Islam memerinci kondisi-kondisi seorang mukallaf ketika melaksanakan akhlak itu. Sesuatu akhlak itu dikatakan baik tidak didasarkan pada pertimbangan akal rasional ajaran Islam, tetapi akhlak itu didasarkan pada dalil. Apa yang dikatakan dalil sebagai akhlak baik, maka itu harus dipraktekkan. Apa yang dikatakan dalil sebagai akhlak buruk, maka itu harus
jauhi. Ini berbeda dengan filsafat. Filsafat itu punya ajaran yang terkait dengan akhlak juga, istilahnya filsafat moral. Mereka juga menyimpulkan ada sejumlah moral-moral yang baik, ada sejumlah moral-moral yang buruk. Islam tidak pakai standar itu. Standarnya adalah dalil. Sehingga bisa jadi suatu akhlak itu awalnya dikatakan baik, tapi dalam kondisi tertentu menjadi buruk. Ya, sebagai contoh misalnya, akhlak menahan emosi. Menahan emosi itu jika yang dimaksud adalah menahan emosi ketika hak dirinya itu dizalimi oleh orang lain, maka akhlak seperti ini baik. Tetapi ketika menahan emosi itu dilakukan jika hak Allah itu dilanggar, itu menjadi buruk. Dan yang demikian itu tidak boleh, ya. Jadi itu menunjukkan semata-mata sabar belum tentu baik. Sabar dari sisi sabar belum tentu baik. Lihat kondisinya apa. Karena dalil menunjukkan kadang-kadang sabar itu baik, kadang-kadang sabar itu buruk kalau menerapkannya tidak benar. Gitu ya. Ya. Termasuk kasih sayang. Kasih sayang itu baik dalam kondisi tertentu, tapi buruk dalam kondisi tertentu. Kalau kasih sayang itu kepada orang yang lapar, orang yang kekurangan, kita mengasihinya, menyayanginya, membantunya, itu baik. Tetapi kalau kasih sayang itu diberikan kepada orang yang mestinya terkena hudud, terkena hukuman, cambukan misalnya atau rajam, lalu kita kasihan lalu tidak melaksanakan hukum itu akhlak yang buruk karena menghalangi pelaksanaan perintah Allah. Jadi terkait dengan standar ini harus difahami bahwa ukuran suatu akhlak dikatakan baik atau buruk adalah nas, dalil, bukan akal manusia, bukan perasaan manusia. Ya. Selanjutnya bahasan berikutnya adalah tentang hukum. Hukum akhlak itu bagaimana? Hukum memiliki akhlak yang baik adalah wajib, bukan sekedar sunnah. Menjauhi akhlak yang buruk juga hukumnya wajib, ya, bukan sekedar sunnah. Jadi haram hukumnya memiliki akhlak yang buruk, wajib hukumnya memiliki akhlak yang baik. Ya. Apa dalil yang menunjukkannya? Dalilnya banyak. Di antaranya contoh yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kisah mimpi Rasulullah. Jadi suatu hari Rasulullah bermimpi, ceritanya itu panjang. Ya. Rasulullah itu diajak oleh dua orang untuk berjalan-jalan. Lalu pada saat berjalan-jalan itu Rasulullah menemui sejumlah peristiwa. Di antara peristiwanya adalah lafadznya begini. Qala fantolakna. Nabi berkata, kami pun pergi. Ya, yang pergi ini maksudnya adalah Rasulullah dan dua orang yang menemani Rasulullah dalam mimpi tersebut. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Maka kami pun mendatangi seorang lelaki yang terlentang di atas tengkuknya. Ya, jadi beliau melihat seorang lelaki yang posisi tubuhnya sedang terlentang di atas tengkuknya. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubin min hadid. Dan tiba-tiba ada lelaki yang lain yang sedang berdiri di dekatnya dengan membawa sebuah cantolan. Kallub itu semacam gancet, ya, semacam besi yang runcing yang digunakan untuk mengambili karung-karung goni untuk dinaikkan ke truk gitu ya. Itu semacam itu kallub, ya. Kallub semacam gancet yang terbuat dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi. Dan tiba-tiba dia mendatangi salah satu sisi wajah lelaki yang terlentang itu. Jadi mendatangi sisi satunya. Lalu apa yang dia lakukan? Fayusharshiru shidqahu ila qafahu. Kemudian dia menggergaji sudut mulutnya sampai tembus ke tengkuknya. Jadi kallub tadi alatnya seperti gancet itu ada semacam geriginya ternyata. Karena bisa digunakan untuk menggergaji sudut mulut dari lelaki yang terlentang tadi, ya, digergaji sampai ke arah tengkuknya. Waman kharahu ila qafahu, dan juga digergaji hidungnya sampai ke tengkuknya. Gitu ya. Qala wa rubbama qala Abu Raja fayashuq. Ya. Dan Abu Raja mungkin juga mengatakan maka dia pun membelahnya. Nah, ini ada keraguan salah satu perawi bernama Abu Raja. Itu
perawi sebelumnya ragu apakah Abu Raja mengatakan itu sampai membelah ataukah hanya gergaji saja. Summa yatahawwalu ilal janibil akhar. Kemudian dia berpindah ke sisi yang lain. Jadi setelah menggergaji satu sisi di sini, dia pindah ke sisi yang lain. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal. Maka dia melakukan seperti yang ia lakukan pada sisi yang pertama. Jadi digergaji juga sudut mulutnya sampai tembus ke tengkuknya. Yang selanjutnya juga digergaji hidungnya sampai ke arah tengkuknya. Fama yafruhu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kana. Jadi tidak sampai dia selesai dari sisi yang itunya hingga sisi yang lain itu kembali seperti semula. Jadi ketika ini digergaji selesai, yang sini sudah balik lagi sempurna, sudah enggak tergergaji lagi, balik seperti awal, gitu ya. Summa ya'udu alaihi, maka dia pun kembali ke sisi yang awal tadi. Fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula, maka dia melakukan seperti yang dilakukan pada kali pertama. Jadi terus begitu, gergaji selesai, pindah sini, ini balik lagi sehat, gergaji sini selesai, balik sini, ini balik lagi sehat, terus begitu. Nah, di akhir Rasul mengalami sejumlah peristiwa, ini salah satunya. Kemudian alhamdulillah, ketika di akhir perjalanan itu beliau pun bertanya kepada dua orang yang membawanya, apa makna dari peristiwa-peristiwa yang beliau temui selama perjalanan tadi. Maka kemudian dijawab, wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu. Adapun lelaki yang engkau datangi kemudian sudut mulutnya digergaji sampai tengkuknya, wa man kharahu ila qafahu, dan juga hidungnya sampai tengkuknya, wa ainuhu ila qafahu, dan juga matanya, ini ada tambahan ya, matanya digergaji sampai ke tengkuknya. Fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi, sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang pergi dari rumahnya. Fayakdzibul kadzbah tablughul afaq, kemudian dia berdusta yang memenuhi ufuk. Berarti dosa yang disiksa dengan seperti ini adalah dosa dusta. Sampai seperti itu level siksaannya. Orang yang berani berdusta itu diancam digergaji mulutnya, hidungnya, matanya, sampai tengkuknya. Nah, ini menunjukkan berarti dusta itu bukan hanya makruh tetapi haram. Sehingga jujur itu hukumnya wajib. Dan yang seperti ini berlaku pada semua jenis akhlak. Ya, semua akhlak yang baik-baik wajib dimiliki seorang mukmin, yang buruk-buruk wajib dijauhi seorang mukmin. Karena itu seorang mukmin wajib memiliki akhlak baik seperti jujur, amanah, menjaga kehormatan, kemudian berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, ya, teguh, ya, kemudian sabar, ya, memiliki sifat tabah dan seterusnya. Semua akhlak baik itu hukumnya wajib dimiliki seorang muslim. Adapun sifat-sifat yang buruk maka haram hukumnya dilakukan seorang muslim, wajib dijauhi. Misalnya dusta, berkhianat, ya, kemudian menzalimi orang, lalu gampang putus asa dan seperti itu. Yang semua sifat-sifat buruk itu hukumnya haram dimiliki seorang muslim. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang hal yang praktis, yakni cara membentuk akhlak yang mulia. Ya. Jadi bagaimanakah orang yang beriman ini jika dia ingin memiliki akhlak yang mulia, apa saja yang perlu kita lakukan? Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yang penting. Yang pertama adalah membina diri dengan konsepsi yang benar. Jadi pertama, orang harus memiliki konsepsi yang benar. Akhlak yang baik itu apa definisinya? Akhlak yang buruk apa definisinya? Agar bisa mencapai target ini berarti dia harus thalabul ilmi, harus belajar, harus mencari ilmu, mengkaji ilmu tentang akhlak. Rujukan-rujukan penting terkait dengan akhlak cukup banyak sebenarnya, meskipun kurang populer. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu cukup baik mengajarkan akhlak. Jadi di sana ada pembahasan akhlak-akhlak penting yang kalau dilaksanakan akan menjadi pribadi yang mulia.
Dan kitab-kitab akhlak itu banyak ya. Ihya Ulumuddin salah satunya, ada kitab Al-Akhlaq kalangan Ibnu Maskawai, itu juga baik ya. Kitab Riyadhus Shalihin itu kadang dihitung sebagai kitab akhlak juga, karena memang banyak tekanannya pada persoalan akhlak gitu ya. Jadi intinya membina diri dengan konsepsi yang benar. Jangan belajar akhlak kepada filosof, karena nanti akan keliru memahami akhlak. Jangan belajar akhlak pada motivator, karena motivator itu menggabung banyak pemikiran. Jadi sudut pandangnya bukan akidah ya. Motivator itu gabung ya, kadang ngambil dari hadis, kadang ngambil dari Al-Qur'an, kadang ngambil dari psikologi, banyak. Jadi jangan belajar akhlak pada motivator. Belajar akhlaklah kepada ulama yang mengerti nas, yang mengerti ajaran Islam, yang mengerti fikih, sehingga nanti akan bisa memahami akhlak yang benar seperti apa, sehingga menerapkannya juga benar. Kemudian termasuk cara membentuk akhlak yang mulia adalah selalu mengambil ibroh dari perlakuan buruk orang lain terhadap diri. Ini sangat efektif juga untuk membentuk akhlak yang mulia. Ini caranya Asyad dari Abdul Qais ya. Asyad dari Bani Abdul Qais. Jadi dia itu kan memiliki dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan disebutkan Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan pada si Asyad ini begini, Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya engkau memiliki sifat yang disenangi oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anat. Penyabar, yakni bisa menahan emosi dan tidak tergesa-gesa, alias tenang. Nah, ini dua sifat yang disukai oleh Allah. Nah, Asyad ini pernah ditanya oleh orang, ya, bagaimana caramu bisa memiliki akhlak yang baik? Maka dia mengatakan, setiap kali aku merasakan orang lain berbuat buruk pada saya, maka saya berkata dalam hati, aku tidak akan berbuat seperti ini pada orang lain. Dengan demikian maka akhlaknya menjadi baik, sehingga menjadi disenangi oleh banyak orang. Memang cirinya begitu. Ini dikatakan dalam hadis Nabi, perlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan dirimu, seperti engkau ingin orang lain memperlakukan dirimu. Ya, jadi kita namanya interaksi dengan banyak orang mesti akan ketemu dengan berbagai macam orang. Dan kadang-kadang kita merasa sakit hati dengan perilaku orang. Orang yang tidak peduli dengan kita padahal kita membutuhkan misalnya. Nah, dari sakit hati itulah bisa muncul akhlak yang baik. Saya tidak boleh seperti itu dalam situasi seperti ini. Kalau misalnya ada orang seperti saya, harusnya saya berbuat seperti ini. Karena itu yang saya sukai, ya. Ketika dicaci orang lain, dimaki orang lain, difitnah orang lain, belajar dari akhlak buruk orang lain itu agar kita tidak seperti mereka. Nah, itu termasuk cara efektif ya dalam membentuk akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, ini selama bisa maka termasuk cara membentuk akhlak yang mulia adalah memilih kawan yang bisa membantu melatih diri. Nah, ini termasuk tips yang cukup penting. Kalau kita bisa memiliki kawan yang bisa membantu mengawasi akhlak kita, selalu memberikan masukan kepada kita, kamu kurang begini, dan tulus dia ketika memberikan saran-saran itu, maka ini insya Allah cukup efektif, gitu ya. Karena kawan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Sebagaimana dinyatakan dalam banyak hadis Nabi, itu pentingnya memiliki kawan yang baik karena kadang-kadang itu bisa membantu dalam urusan agama. Ini yang ketiga ini juga sering direkomendasikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau ingin berakhlak yang baik, kata Ihya Ulumuddin, pilihlah seorang kawan yang bisa mengawasi akhlakmu dan juga bisa memberikan saran-saran padamu setiap kali dia melihat ada perbuatan atau sifat yang tidak baik darimu. Syaratnya memang kawan tulus, bukan kawan yang punya tendensi, gitu ya. Kawan yang tulus memang benar-benar ingin membantu kebaikan kawannya itu. Kawan ini juga boleh diterjemahkan suami istri, bisa, karena suami istri adalah pasangan yang kawan yang paling dekat, gitu ya. Jadi alangkah indahnya jika saling mengoreksi akhlak, lama-lama akan semuanya menjadi baik, ya. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir, contoh aktualisasi akhlak, ya. Contoh aktualisasi akhlak dalam dunia kerja. Nah, ini saya batasi dunia kerja karena namanya mahasiswa itu biasanya targetnya setelah lulus adalah masuk di dunia kerja. Di dunia kerja ini penerapan akhlak itu luar biasa. Semuanya kena.
Tidak ada dunia kerja apapun yang tidak melibatkan ujian akhlak. Semuanya mesti akan diuji oleh akhlaknya. Ya, saya ambil beberapa contoh aktualisasi akhlak dalam dunia kerja. Yang pertama adalah akhlak jujur. Ya. Akhlak jujur ini di semua bidang kerja akan diuji. Dimulai dari awal masuk kerja, ujian kejujuran itu sudah dimulai. Saat orang masuk kerja, misalnya di sebuah instansi, kadang-kadang dia itu, kalau misalnya masuk instansinya itu melalui tes, kadang tergoda ketidakjujuran. Ketika tes, kemudian mencari kunci jawaban. Ketika tes, misalnya disyaratkan harus lulus TOEFL minimal sekian skornya, ya, karena belum memenuhi, akhirnya beli nilai. Itu kan ketidakjujuran, dan itu ujian dalam dunia kerja. Orang pengen masuk PNS, kemudian karena pesimis bisa lulus ujiannya, milih untuk nyogok, ya, menyuap. Nah, ini adalah contoh ketidakjujuran. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, itu ujian bagi orang yang ingin menerapkan di dunia kerja, hendaknya meninggalkan hal-hal seperti itu. Contoh lain, ya, ujian kejujuran dalam dunia kerja ketika orang memiliki posisi jabatan. Biasanya yang paling rawan itu adalah terkait dengan keuangan. Karena keuangan itu rawan dengan manipulasi, markup laporan. Jadi kadang-kadang laporannya itu mestinya ke sebuah lembaga sekian, uangnya sekian rupiah, tapi dilaporkan berbeda demi mendapatkan jumlah yang lebih sehingga sisanya nanti bisa dinikmati. Seperti itu. Orang berprofesi sebagai kontraktor bisa tidak jujur ketika dia membeli material misalnya nggak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Misalnya kualitas A, demi memperoleh harga selisih dia membeli kualitas B sehingga dia bisa memperoleh keuntungan dari material yang lebih murah. Seorang dokter misalnya bisa juga tidak jujur, diuji dengan kejujuran. Ketika ada pasien yang hamil mau melahirkan, sebenarnya si pasien yang melahirkan ini tidak butuh sesar, tetapi karena si dokter ini dapat komisi ketika merekomendasikan sesar, akhirnya kemudian disarankan untuk sesar. Nah, ini adalah contoh ujian persoalan akhlak jujur. Nah, seperti ini hendaknya bagi orang-orang yang masuk dunia kerja memperhatikan ini, gitu ya. Kemudian akhlak yang lainnya amanah, ya, amanah. Contoh bagaimana amanah di dunia kerja. Amanah itu artinya berarti dipercaya. Nah, pada saat dipercaya ini banyak juga kasus ujian pada kasus kepercayaan ini dalam dunia kerja. Misalnya orang-orang yang ngurusi tender, gitu ya. Tender itu mestinya ketika ditenderkan kan memang tawar-menawar seperti jual beli, gitu ya. Siapa yang bisa memberikan harga yang baik, kualitas yang bagus, itu silahkan. Tetapi kadang-kadang ketika orang itu digoda karena ada hubungan perkawanan, pertemanan, gitu ya, sehingga kemudian dimenangkan kawan yang punya hubungan dengan dia, padahal kualitasnya tidak sebaik dengan itu. Ini tidak amanah artinya. Artinya ketika dipercaya tidak melaksanakan seperti yang dipercayakan kepada dia, gitu ya. Nah, itu. Yang lainnya misalnya akhlak lembut. Nah, ini sangat penting bagi para perawat, para bidan memiliki akhlak lembut ini. Karena kalau orang bekerja di dunia seperti itu, yang diurusi itu orang-orang sakit. Kalau dikerasi tambah sakit hati. Orang yang pernah dirawat di rumah sakit itu akan merasakan betul senangnya ketika yang mengobati itu lembut, ya, enak diajak ngomong, terkesan menyayangi, empati, senang, gitu ya. Beda kalau misalnya perawatnya, bidannya itu keras, nggak bisa empati, wah itu akan dibenci, ya, dan akan menimbulkan masalah. Pernah ada situasi rumah sakit, pernah saya ceritakan, ada seorang bidan yang marah-marah dengan wanita yang mau melahirkan, gitu ya. Namanya melahirkan kan sakit, ya, wajar kalau dia menjerit-jerit sakit. Dan dimaki-maki, ya, gaya tok itu, gitu ya. Oh, itu luar biasa itu. Itu ada itu bidan yang seperti itu, ada perawat yang seperti itu, dan ini bidan perawat yang masih perlu belajar tentang akhlak Islami, gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian akhlak dermawan. Nah, di dunia kerja akhlak dermawan ini diperlukan dalam banyak konteks karena
ketika bekerja misalnya, kemudian orang itu mendapatkan rezeki banyak dari Allah, kadang-kadang memang ada satu situasi yang membuat orang itu akhirnya harus mengalokasikan uangnya untuk berbagi dengan orang lain. Tapi kadang-kadang orang punya harta banyak digoda dengan kepelitan. Jadi dia merasa saya ini membuat uang ini, berusaha mencari uang ini dengan susah payah. Nah kalau dengan mudah diberikan ke orang, nah ini kok enak banget gitu ya. Jadinya kemudian tidak dikasih. Biasanya meskipun kadang-kadang yang minta itu macam-macam ya, kadang minta secara individu, kadang dalam bentuk proposal, tapi memang benar-benar dibutuhkan ya. Nah itu beberapa perusahaan itu membuat satu alokasi sendiri namanya CSR. CSR itu khusus untuk alokasi kegiatan sosial. Nah ini sudah baik ya. Itu penerapan dari konsepsi dermawan di dunia kerja. Kemudian akhlak rendah hati. Akhlak rendah hati itu ini juga diuji bagi orang-orang yang kerjanya itu ada sistem perjenjangan ya, perjenjangan. Ada karirnya, itu biasanya sangat teruji masalah rendah hati itu. Di dunia kampus misalnya, itu yang namanya perjenjangan sangat kentara sekali karena orang itu dibuat pangkat-pangkat berdasarkan kemampuan ilmunya, ijazahnya, dan masa kerjanya. Karir tertinggi di kampus itu adalah profesor, gitu ya. Karir tertinggi dalam tingkat jabatan. Nah, kadang-kadang ketika sudah mencapai jabatan itu jadi kelihatan sok, gitu ya. Meskipun tidak semua. Ada mungkin 1-2 yang memiliki sifat seperti itu sok, jadi merasa profesor, omongannya merasa selalu benar, gitu ya. Ketika dikoreksi tidak mau, ini berarti tidak rendah hati. Kalau kita contoh Rasulullah, luar biasa rendah hatinya. Meskipun beliau Rasulullah, itu kalau dipanggil Muhammad, noleh. Ya Muhammad, labbaik jawabnya. Meskipun kenapa? Karena memang nama beliau begitu. Nah, jadi itu adalah contoh kerendah hatian. Bagi orang-orang yang masih belum memiliki rasa rendah hati, kalau memiliki gelar banyak itu kadang sakit hati kalau nggak disebut lengkap, gitu ya. Ya harus disebut doktornya, harus disebut macam-macam ya. Nah itu. Yang terakhir masalah iffah, menjaga kehormatan. Ini maksudnya tidak mau meminta-minta. Konsep infah itu awalnya adalah terkait dengan konsep meminta-minta. Jadi kadang-kadang orang kan mengemis-ngemis gitu ya, minta ini, minta itu, minta jabatan kadang-kadang ya. Nah itu adalah bertentangan dengan konsepsi ifah yang diajarkan oleh Islam. Karena di Quran diajarkan orang yang mulia itu adalah orang yang kalau kekurangan itu menampakkan dirinya di hadapan orang lain seolah-olah orang yang tidak kurang. Nah itu orang yang mulia. Jadi meskipun butuh seakan-akan tidak ada masalah. Nah begitu ya. Itu orang yang mulia yang justru itu harus dicari oleh orang-orang yang soleh. Orang seperti ini, orang yang menjaga kehormatannya seperti ini, nah itu adalah yang utama untuk disantuni, yang utama untuk dibaiki dalam segala hal, gitu ya, karena menjaga kehormatan. Oke, baik, itu pembahasan tentang akhlak. Singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha